Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan pertemuan perkuliahan kita. Di sini kita akan membahas tentang record pada modul 10. Setelah sebelumnya kita pada modul 9 telah membahas array 2 dimensi. Apa sih yang dimaksud dengan record? Nah, di sini ya, pada dasar teorinya. Dalam bahasa pemrograman C terdapat salah satu tipe data yang bernama record atau struct ya, ini. Struct. Record merupakan salah satu tipe data selain array yang dapat menampung lebih dari satu data. Perbedaannya dengan array adalah setiap data yang tersimpan di dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Sedangkan dalam record, tipe datanya dapat berbeda. Setiap elemen di dalam record disebut dengan field. Deklarasinya seperti ini ya, type def struct, buka kurung kurawal, kemudian di dalamnya ini ada tipe data, kemudian nama variabelnya apa. Ini bisa banyak, dan tipe data di sini boleh integer, boleh char, boleh float, string, double ataupun yang lainnya. Karena struct ataupun record ini memungkinkan untuk menampung data yang berbeda tipe datanya. Kemudian di sini ada nama recordnya. Sebagai contoh, di bawah ini ada type def struct ya, kemudian buka kurung kurawal, ada char name 10, char nama 50, float IPK. Nah, di sini kan name tipe datanya adalah karakter, kemudian nama juga karakter, float ini IPK ini float ya, yang semuanya ini dimasukkan ke dalam nama mahasiswa ataupun di sini nama recordnya adalah mahasiswa. 10 ini maksudnya adalah banyaknya elemen atau karakter yang boleh dimasukkan. Kalau kita memasukkan lebih dari 10 ya yang tersimpan hanya 10 saja. Kemudian kita langsung masuk saja ke praktikumnya ya teman-teman. Silahkan, ini kodenya di copy, klik kanan, copy, dimasukkan ke dalam kode blok kalian. Nah, seperti ini ketika sudah dirapikan ya. Di atas ada header, kemudian di sini tipe data. Deklarasi dari struct ya atau dari record. Type def struct char name 12, char nama 50, float IPK. Kemudian di sini ada mahasiswa. Mahasiswa ini sebagai nama dari tipe data struct ya atau tipe data record. Nama recordnya ini mahasiswa. Isinya adalah ini yang ada di dalam kurung kurawal. Kemudian kita lanjutkan ke bawah seperti ini ya, ada mahasiswa, kemudian rec MHS. Kita jalankan terlebih dahulu, kita compile atau di build ya. Setelah itu kita run, kita jalankan. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Oh, ini dikena virus ya, dianggap virus. Kita jalankan ulang. Nah, seperti ini. Saya perbesar. Masukkan NIM. Semisal NIM-nya 123, kemudian namanya adalah Riri. IPK-nya 3,5. Ketika dijalankan akan menghasilkan data seperti ini. Luarannya ya. Di sini ada data mahasiswa NIM 123, nama Riri, IPK 3,5. Nah, coba kita baca berdasarkan program yang telah kita buat di samping. Di sini type def ya, type def struct mahasiswa, kemudian isinya ada NIM, nama, IPK. Seperti yang kita inputkan di sebelah kanan, di sini kan kita harus memasukkan NIM 123, Riri, kemudian IPK. Ini hasil dari inputannya ya, atau teks ini berasal dari sini ya, printf ini kan yang atas. Kemudian di sini ada masukkan name, scanf ini untuk inputan. Nah, di sini ada rec MHS name. Maksudnya apa? Nah, di sini mahasiswa ya, mahasiswa ini sebagai tipe data bentukan atau tipe data record ya. Karena kan di atas kita sudah mendeklarasikan tipe data struct, kemudian isinya ini, kemudian dibuatlah nama recordnya itu mahasiswa.
Nah, mahasiswa di sini telah menjadi tipe data ya, karena di sini kan ada deklarasi nih, ada rek MHS. Nah, rek MHS ini posisinya adalah sebagai nama variabel yang memiliki tipe data mahasiswa. Ya, sama halnya dengan ini ya, NIM nama variabel memiliki tipe data karakter. Tapi kan NIM ini hanya bisa diisi oleh satu data ya. Nah, kalau MHS ini, rek MHS bisa diisi dengan data banyak ya. Data banyaknya ini ya yang ada di dalam deklarasi di atasnya. Dari mana? Ya dari tipe data yang telah kita buat ini. Nah, kemudian angka 1 2 3 Riri 3,5, di sini kan ada NIM ya. Nah, cara mengaksesnya itu seperti ini di bawah. Printf masukkan NIM 1 2 3 ini. Kita masukkan ke dalam NIM yang berada di dalam variabel rek mahasiswa. Ada NIM nama IPK, ketika dijalankan atau ditampilkan hasilnya, cara memanggilnya pun sama seperti ini. Coba kita baca di modul. Nah, ini ya. Kompilasi project dengan menekan F9 dan jalankan dengan menekan F10 pada keyboard. Potongan coding di atas menunjukkan cara mendeklarasikan dan menggunakan tipe data record. Berdasarkan coding di atas, mahasiswa, nah mahasiswa yang ini ya teman-teman, ini mahasiswa, mana tadi? Mahasiswa menjadi tipe data dari rek MHS. Nah, mahasiswa menjadi tipe data dari rek MHS di sini nih. Mahasiswa ini menjadi tipe data dari rek MHS. Rek MHS menjadi variabel yang memiliki tipe data bentukan. Tipe data bentukan itu ya mahasiswa tadi itu yang kita buat, yang diberi nama mahasiswa. Jika memperhatikan coding di atas dengan seksama, maka dapat kita lihat bahwa pemanggilan sebuah record dilakukan dengan mengetikkan variabel record dan indeks variabel record yang dimaksudkan. Sebagai contoh, ya di sini ya. Sebagai contoh, untuk menampung nilai NIM pada variabel NIM yang terdapat pada record mahasiswa, maka dilakukan dengan cara mengetikkan rek mhs.temp. Atau sederhananya adalah jika kita ingin di sini menampung nilai ya, karena di sini menampung nilai atau mengeluarkan nilai pun sama caranya. Jika di sini kita akan menampung nilai, maka caranya adalah kita harus mengetikkan terlebih dahulu nama variabel setelah tipe data bentukan ini ya. Ini kan tipe data bentukan, ini nama variabel. Nah, isinya itu kan ada NIM nama IPK. Nah, barulah kita taruh di belakangnya rek mhs titik NIM. Nah, berarti kita akan mengakses NIM-nya atau menginputkan nilai atau menampung nilai ke dalam NIM ya. NIM ini punyanya siapa? Punyanya rek mahasiswa. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada beberapa kode ya. Kita langsung coba saja. Semuanya ini diklik kanan, copy, kemudian dimasukkan ke dalam kode blok ataupun dev C++ teman-teman semua. Nah, setelah dirapikan, di sini akan menghasilkan seperti ini ya. Ada header di atas, kemudian di sini ada type dev struct char NIM 10, char nama 50, char kota 20, kemudian konsentrasi 30, float IPK. Di sini mahasiswa. Masih sama, kita membuat tipe data bentukan atau kita membuat record dengan nama mahasiswa. Isinya ada ini ya di dalam NIM nama kota, konsentrasi dan IPK. Kemudian kita di sini, nah ini ada yang menarik ya teman-teman. Di sini kan tipe datanya mahasiswa. Kemudian ini nama variabel. Kemudian ini dibikin atau dibuat sebuah array. Nah, jadi kita bisa menggabungkan antara struct atau record dengan array. Kita baca terlebih dahulu kelanjutan keterangannya ya. Coding di atas merupakan
coding yang sama dengan pada praktikum nomor 1. Ini praktikum nomor 1 ya, yang ini. Kemudian kita lanjutkan. Hanya saja dengan menambahkan beberapa baris kode array, maka record mahasiswa di atas dapat menampung lebih dari satu mahasiswa. Nah, berbeda dengan praktikum nomor 1, hanya dapat menampung satu mahasiswa saja. Seperti itu ya, kita jalankan. Nah, seperti ini. Masukkan banyaknya mahasiswa. Singkat saja, di sini saya memasukkan 2. Nah, NIM mahasiswa yang pertama itu 121, kemudian namanya itu Riri, kotaknya itu Kediri, kemudian konsentrasinya itu ada di teknik informatika. Nah, kemudian IPK-nya 3,5. NIM mahasiswa yang kedua 122, nama mahasiswanya Rara, kemudian kotak mahasiswanya itu Cilacap, konsentrasinya sistem informasi seperti ini, kemudian IPK-nya 3,8. Nah, seperti ini. Ketika dijalankan, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini ya. Di sini ada data telah berhasil diinput, kemudian ditampilkan hasilnya sama. Nah, ini kan data 2 mahasiswa yang telah kita tampung ya dari inputan di atas. Ini dihasilkan dari kode di samping ini. Rek mahasiswa 10, berarti di sini bisa menampung 10 indeks, 10 karakter ya atau indeks ya, karena ini array jadi indeks. Masukkan banyaknya mahasiswa. Nah, di sini kan di looping ya atau dilakukan pengulangan menggunakan for. Pengulangannya ini berapa kali tergantung dari inputan yang kita masukkan di awal. Kita membuat 2, maka diulang 2 kali. Dimulai dari I0 ini ya. Ini kan pelajaran lalu, silahkan dibuka video yang sebelumnya. Nah, untuk di sini tidak jauh berbeda ya dengan kode sebelumnya di sini. Ini masih sama, hanya saja yang membedakan adalah di sini kita menggabungkan array. Kalau di sini kan mahasiswa rek MHS ya, itu berarti hanya menampung satu saja, satu nama mahasiswa atau satu data mahasiswa. Kemudian kalau di kode yang kedua, di sini mahasiswa rek MHS 10. Nah, ini kan array ya, deklarasi array. Tipe datanya, kemudian di sini nama arraynya, kemudian indeksnya mau dibuat berapa. Untuk yang di bawah ini masih sama ya dengan sebelumnya. Di sini kan ada NIM 121 dimasukkan ke dalam NIM. Nama dimasukkan ke nama, kota, kemudian konsentrasi dan IPK. Cara menampilkannya pun sama seperti ini ya. Cuma di sini yang membedakan adalah kita menggunakan pengulangan. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk materi dari record ini pun singkat ya. Jadi tidak terlalu banyak. Hanya seperti ini. Untuk deklarasi dari struct ataupun record itu sebenarnya bisa bermacam-macam ya. Nah, di sini cara menggunakan type def. Di sini ya ada struct siswa. Kemudian kalau yang di modul itu kan seperti ini ya, langsung type def struct mahasiswanya di bawah. Sebenarnya bisa dengan cara lain. Di sini kan ada struct siswa. Nah, tapi untuk mengaksesnya di bawah kita harus menambahkan peubah struct lagi. Jadi untuk mempersingkatnya itu biar kita tidak menambahkan struct terus menerus ya, maka kita menggunakan yang namanya type def. Nah, untuk menggunakan type def pun bisa seperti ini, type def struct siswa ataupun seperti ini ya di atas. Nah, ini kemudian ini masih sama.
Kalau ini sama dengan yang di modul ya. Jadi ya gunakan di modul. Ini lebih singkat ya. Lebih singkatnya karena kita tidak harus menuliskan struct berulang-ulang. Ketikkan type struct, kemudian isinya apa, kemudian nama dari recordnya itu apa. Untuk kode di sini ini masih sama ya. Jadi ada kode untuk menampilkan teks, kemudian di sini inputan. Hanya saja untuk menampung nilai di sini agak berbeda ya, karena di sini menggunakan tipe data bentukan atau tipe record atau struct, sama saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk memasukkan data ke dalam NIM. Nah, ini NIM ya. Cara mengaksesnya adalah di sini kan ada nama variabel ya. Jadi ketika nama variabel terlebih dahulu, ini nama variabel, kemudian baru titik apa yang mau kita isikan. Kalau NIM ya titik NIM, kalau nama ya nama, IPK ya IPK. Mungkin seperti itu teman-teman. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, ataupun boleh tanya di grup, atau tanya langsung juga boleh. Terima kasih teman-teman, semoga ini bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.